Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 sekolah dasar. Dengan pelajaran Aku Anak Soleh, sub pelajaran amanah. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, silahkan anak-anak ibu persiapkan alat tulisnya. Ketika nanti anak-anak ibu menonton video pembelajaran ini, jangan lupa untuk menuliskan hal-hal yang kamu anggap penting dan susah kamu ingat. Baik anak-anak ibu semuanya, pelajaran kita hari ini adalah tentang sifat amanah. Siapakah yang bisa kita jadikan teladan tentang keamanahannya? Yang bisa kita jadikan teladan tentunya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah atau terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapat gelar Al-Amin, artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Anak-anak ibu yang ibu cintai, pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad itu sudah berdagang dan dia sangat amanah sehingga dia diberi gelar apa tadi anak-anak? Ya, diberi gelar Al-Amin. Apakah arti dari Al-Amin itu? Al-Amin itu artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Sekarang kita masuk kepada pengertian amanah. Apakah itu amanah? Amanah artinya adalah jujur atau dapat dipercaya. Secara bahasa, amanah dapat diartikan sesuatu yang dipercayakan atau kepercayaan. Amanah juga berarti titipan atau bahasa Arabnya al-wadi'ah. Ya. Jadi amanah ini juga berkaitan dengan titipan. Barangkah yang dititipkan kepada kita, ucapankah, atau apa saja yang dititipkan kepada kita, maka itu namanya amanah. Amanah adalah lawan kata dari khianat. Jadi orang yang tidak amanah disebut dengan khianat. Amanah terdiri atas ketaatan, ibadah, al-wadi'ah atau titipan, dan as-siqah, kepercayaan. Jadi dalam amanah itu ada 4 unsur yang terkait. Yang pertama, ketaatan. Ya, ketika kita diamanahkan oleh orang sesuatu, maka ketaatan kita untuk mematuhi amanah tersebut. Yang kedua, ibadah. Ketika kita ingin memelihara amanah yang diberikan kepada kita, berarti kita sudah beribadah. Yang ketiga, al-wadi'ah, titipan. Ya, amanah itu berupa titipan. Dan yang keempat, as-siqah. Dalam amanah itu diperlukan kepercayaan. Dengan demikian anak-anak ibu, sikap amanah itu merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada kita untuk kita jaga, lindungi, dan kita laksanakan. Baik anak-anak ibu yang ibu cintai, sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus meneladani perilakunya, terutama perilaku amanah. Apakah yang dapat anak-anak ibu lakukan untuk meneladani perilaku amanah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah anak-anak ibu harus berdagang? Tidak. Ya, banyak hal yang bisa anak-anak ibu lakukan untuk menerapkan sifat amanah ini. Yang pertama, rajin belajar. Ya,
Dengan rajin belajar, anak-anak ibu sudah memikul atau melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita untuk menjadi siswa. Ya, ketika kita seumuran anak-anak ibu sekarang ini, amanah yang diberikan kepadanya adalah untuk bersekolah. Bagaimana dia memegang amanah itu? Maka harus rajin belajar. Ya. Yang kedua, yang bisa anak-anak ibu lakukan adalah menjaga nama baik orang tua kita. Ya, kita selaku anak mempunyai amanah, mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nama baik orang tua kita. Bagaimana caranya kita menjaga nama baik orang tua kita? Caranya adalah berusaha untuk membuat orang tua bangga dengan menjadi misalnya juara kelas, menjadi anak yang rajin sholat, menjadi anak yang rajin membaca Al-Quran, anak yang rajin membantu, anak yang patuh dan hormat kepada orang tua, dan masih banyak lagi hal-hal positif lainnya yang bisa anak-anak ibu lakukan untuk menjaga nama baik orang tua kita. Selanjutnya, anak-anak ibu juga harus berusaha untuk menghindari perbuatan tercela yang akan mencoreng nama baik orang tua, seperti suka berbohong, berkelahi, mencuri, tidak mau sholat, tidak mau membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Ya, ketika anak-anak ibu mampu melakukan hal ini, ibu yakin dan percaya orang tuanya akan bangga dan nama baik orang tua kita akan terpelihara. Yang ketiga adalah mengerjakan tugas sekolah. Anak-anak ibu sudah diamanahkan untuk menjadi seorang siswa, menjadi peserta didik, menjadi seorang murid. Maka anak-anak ibu harus bertanggung jawab mengerjakan tugas sekolah. Apa contohnya? Contohnya mengerjakan piket sekolah dengan penuh tanggung jawab, mengerjakan PR dengan penuh tanggung jawab, membuang sampah pada tempatnya, karena anak-anak ibu diamanahkan untuk memelihara kebersihan lingkungan sekolah, mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru, menghormati dan mematuhi guru. Itu adalah hal yang bisa anak-anak ibu lakukan ketika anak-anak ibu diamanahkan untuk mengerjakan tugas sekolah. Selanjutnya, menjaga nama baik guru dan sekolah. Ya, anak-anak ibu diamanahkan untuk menjaga nama baik guru dan sekolah. Apa yang bisa anak-anak ibu lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah berusaha menjaga perilaku kita agar tidak membuat malu guru dan sekolah. Seperti berusaha menjadi yang terbaik di setiap perlombaan, berusaha menjadi siswa teladan, berusaha menjadi siswa yang berakhlakul karimah, dan berusaha menjadi siswa yang rajin dan taat beribadah. Ketika hal ini anak-anak ibu lakukan, ibu yakin dan percaya guru dan sekolahnya akan menjadi baik di mata orang lain. Baik anak-anak ibu semuanya, sampai di sini pelajaran kita hari ini tentang amanah. Dapat kita simpulkan pelajaran kita hari ini, amanah itu adalah dapat dipercaya. Amanah itu berkaitan dengan ketaatan, ibadah, titipan, dan kepercayaan. Sebagai umat Nabi Muhammad, maka kita harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kita dalam hal sikap amanah. Apakah yang bisa kita lakukan sebagai siswa dalam menjaga amanah ini? Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, rajin belajar. Yang kedua, menjaga nama baik orang tua. Yang ketiga, mengerjakan tugas sekolah. Yang keempat, menjaga nama baik guru dan sekolah. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada orang tua yang sudah mendampingi dan membimbing anak kita belajar di rumah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.